Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Selamat pagi. Pagi. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Siap belajar untuk hari ini? Siap. Oke, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Ketua kelas Farhan, boleh dipimpin doa. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa membaca dalam keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu ya. Farhan Maulana, Hadir. Arliza Sabina, Hadir. Dewi Nur Fadila, Hadir. Izah Madia, Hadir. Esther Ube, Hadir Bu. Wahidatu Zakia, Hadir Bu. Afrida Sari, Bu. Putri Dita Salsabila, Hadir Bu. Nurliatin Pindo. Hadir Ibu. Hadir semua ya. Iya Bu. Jadi pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pendapatan nasional. Ada yang tahu apa itu pendapatan? Ya, Kia, silakan. Pendapatan itu penghasilan yang timbul dari aktivitas atau kegiatan yang dilakukan. Ya, betul. Pendapatan itu adalah uang yang diperoleh dari seseorang atau suatu organisasi dari hasil kegiatan yang dilakukannya. Misalkan saja nih, orang tua kalian bekerja. Untuk apa orang tua kalian bekerja? Untuk kami untuk memperoleh pendapatan, betul. Nah, jadi sama halnya dengan suatu negara. Suatu negara pastinya memperoleh suatu pendapatan. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu yang pertama, siswa dapat menjelaskan pengertian pendapatan nasional dan dapat merincikan manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang kedua, siswa dapat menganalisis konsep pendapatan per kapita. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi konsep pendapatan nasional yang meliputi GDP, GNP, NNP, PI, dan DI. Dan yang terakhir yaitu siswa dapat menyajikan hasil diskusi kelompok tentang konsep dan perbandingan pendapatan nasional negara Indonesia dengan negara lain. Di sini Ibu akan menampilkan sebuah video. Ibu harap kalian bisa menyimak video ini dan mencatat poin-poin pentingnya. Hari ini kita akan mempelajari materi bab pertama ekonomi kelas 11, yaitu tentang pendapatan nasional. Di pertemuan pertama ini akan ada 4 pokok bahasan. Yang pertama yaitu pengertian pendapatan nasional. Yang kedua, manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Dan yang keempat, komponen pendapatan nasional. Nah, sebelumnya, apa kalian tahu apa itu pendapatan nasional? A few minutes later. Dari video yang sudah kalian tonton tadi, apa yang kalian tidak pahami? Boleh angkat tangan, biar Ibu jelaskan lebih jelas lagi. Bu, Ya, bisa. apa manfaat dan tujuan pendapatan nasional Bu? Manfaat dari mempelajari pendapatan nasional itu memang sangat penting, yaitu untuk mengetahui dan menganalisis struktur ekonomi suatu negara. Apakah struktur suatu negara itu termasuk struktur ekonomi industri, agrasi atau struktur jasa. Yang kedua yaitu manfaatnya membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu. Manfaat lainnya yaitu membandingkan perekonomian antar suatu negara. Sedangkan tujuannya yaitu memperoleh taksiran akurat mengenai nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara dalam 1 tahun. Contoh lainnya yaitu mengkaji dan mengendalikan faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat perekonomian suatu negara. Sudah jelas? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ya. Apa saja konsep dari pendapatan nasional Bu? Konsep dari pendapatan nasional. Tadi kan di video sudah ada ya. Ada yang bisa bantu jawab? Saya Bu. Salsa. Jadi konsep pendapatan nasional itu yang pertama produk domestik bruto, yaitu jumlah total barang dan jasa yang berhasil diproduksi oleh unit-unit ekonomi di dalam negeri ataupun domestik dalam satu periode. Terus rumusnya tuh Bu, GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Yang kedua ada produk nasional bruto.
di mana total jumlah produk baik barang maupun jasa yang diproduksi oleh masyarakat suatu negara dalam periode tertentu. Rumusnya GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Betul sekali. Tapi pendapatan nasional, konsep pendapatan nasional itu ada 5. Tadi sudah disebutkan oleh Salsa 2. Jadi saya akan menambahkan yang ketiga, yaitu produk nasional neto. Nah, ini adalah jumlah total produk nasional yang dikurangi dengan penyusutan barang modal dengan rumus NNP sama dengan GNP dikurang penyusutan barang modal. Yang keempat, yaitu pendapatan nasional neto. Itu adalah pendapatan yang dihitung berdasarkan jumlah balas jasa yang diperoleh masyarakat pemilik faktor produksi. Rumusnya itu NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang kelima, yang terakhir, yaitu ada pendapatan perseorangan. Pendapatan perseorangan ini adalah jumlah total pendapatan yang diperoleh oleh masing-masing orang dalam masyarakat, termasuk penghasilan yang didapat tanpa harus bekerja. Nah, rumusnya itu adalah NNI dikurang pajak perusahaan dikurang iuran laba ditahan ditambah transfer payment. Ada lagi yang mau ditanyakan? Sudah jelas? Sudah, Bu. Oke. Berarti kalau nggak ada yang bertanya, Ibu akan bagikan kalian tugas, yaitu tugas kelompok. Di sini ada lembar kerja peserta didik. Kalian bisa bentuk menjadi 3 kelompok. Ibu beri waktu 20 menit. Di sini ada soal dan petunjuknya. Nah, kalian bisa tolong bagikan, bagi 3 kelompok ya. Silahkan dibaca dan dikerjakan ya. Kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan. Kalau ada yang tidak dipahami boleh ditanyakan. Iya, Ibu. Nanti perwakilan kelompoknya maju untuk presentasi. Bisa. Ya, bisa boleh dipresentasikan apa yang sudah dikerjakan. Wow, ada sambil melet. Jadi saya sama teman-teman saya tadi mengerjakan tentang pendapatan nasional. Nomor 1 ada pertanyaan tentang pengertian pendapatan nasional. Kami menjawab pendapatan nasional adalah sejumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu yang biasanya 1 tahun. Terus soal kedua, jelaskan manfaat pendapatan nasional. Manfaat dari mempelajari pendapatan nasional adalah 1. Mengetahui dan menganalisis struktur ekonomi suatu negara. Apakah struktur ekonomi Selesai. sudah? Oke, terima kasih Alisa. Boleh duduk. Beri tepuk tangan untuk temannya. Oke, ada yang sudah selesai lagi boleh maju. Ibu, sebelum itu saya mau nanya dulu. Oke, tidak boleh. Tanya apa? Bagaimana perekonomian suatu negara jika produk domestik brutonya itu lebih besar daripada PNB-nya? Oh, jadi jika produk domestik brutonya itu lebih besar daripada PNB-nya, itu berarti menunjukkan bahwa investasi negara asing di dalam negeri lebih besar daripada investasi dari luar negeri. Nah, hal ini menunjukkan perekonomian negara tersebut belum maju karena masih menerima banyak modal dari luar negeri. Begitu, Afrida. Apakah bisa dipahami? Bisa. Oke, lanjutkan ya tugasnya. Ada yang sudah selesai boleh maju? Sudah, Bu. Oke, salsa. Total produk nasional bruto dikurangi dengan penyusutan barang modal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bu. Dari
penugasan tadi, apa ada yang kurang dipahami lagi? Sudah paham, Sudah paham, Bu. Ibu. Sudah paham semua ya? Sudah, Bu. Oke, karena pembelajaran kita hari ini sudah selesai, Ibu mau minta tolong satu perwakilan untuk memberikan kesimpulan dari materi kita hari ini. Kesimpulannya apa, Dewi? Jadi pendapatan nasional secara sederhana itu dapat diartikan sebagai jumlah pendapatan masyarakat suatu negara dalam periode tertentu. Ya, biasanya ini 1 tahun. Kemudian untuk perhitungan pendapatan nasional memiliki manfaat yaitu dapat mengetahui dan menganalisis struktur ekonomi suatu negara, apakah struktur ekonomi, industri, agraris, atau jasa. Kemudian dapat membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu karena pendapatan nasional dicatat setiap tahun. Kemudian dapat membandingkan perekonomian antar negara di dunia. Dan yang terakhir adalah pedoman bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembangunan ekonomi nasional. Nah, dan kemudian ada konsep pendapatan nasional yaitu meliputi GDP, GNP, NNP, PI, dan DI. Oke, terima kasih Dewi. Kesimpulan yang diberikan Dewi tadi sekalian menutup pertemuan kita hari ini. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.